Baik, pertanyaannya bagus. Insya Allah, dan juga pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama bagaimana upaya kita agar ketika mengajarkan ilmu itu kepada hamba-hamba Allah, kita tetap rendah hati, tawadhu, dan hilang dari perbuatan riya. Yang pertama, ya, hendaknya seorang dia merenungkan tentang keutamaan mengajarkan ilmu kepada para hamba Allah jika dia lakukan dan ikhlas. Ya, kalau ikhlas, maka dia mendapatkan keutamaan itu. Tetapi kalau tidak ikhlas, ini akan berdampak. Apa dampaknya? Bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang dia merenungkan tentang keutamaan mengajarkan ilmu pada manusia dan penuh keikhlasan, yang mana dia akan mendapatkan pahala ganjaran sebanyak orang yang mengamalkan ilmu itu, ini tentu akan mencegah dia dari riya tersebut. Yang kedua, ketika seorang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengajarkan ilmu, ya, hendaknya dia tanamkan dalam dirinya, tatkala dia mengatakan menyadari bahwa dia mempunyai ilmu, bahwa ada orang yang lebih berilmu darinya. Ya, sehingga dengan demikian dia tawadhu, dia rendah hati. Ya, ini juga salah satu upaya untuk menghilangkan ujub dalam diri seorang. Ujub itu kagum pada dirinya atau riya. Ya, dia renungkan bahwasanya di atasnya ada yang lebih alim. Ya. Sehingga dengan demikian dia akan tawadhu. Ya. Ketika seorang dia melakukan satu amal, misalnya dia sholat tahajud, setiap malam dia sholat tahajud misalnya, tambah witir 11 rakaat, terus selalu dia lakukan. Kemudian misalnya muncul dalam dirinya semacam ujub, bahwa aku ini sholat setiap malam. Maka hendaknya untuk menghilangkan ujub itu, dia mengingat, ya, bahwa ada manusia-manusia yang jauh lebih mulia dari dirinya, yang jauh lebih bagus amalannya di malam hari daripada amalannya. Dan demikian maka akan hilang ujub itu. Ya. Ketika seorang merasa dirinya punya ilmu, ya, mempunyai akidah, maka hendaknya dia merenungkan bahwa ada yang lebih mulia dari dia, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih baik akidahnya, yang lebih baik agamanya daripadanya. Dan demikian dia akan tawadhu. Ya. Dan silahkan kiaskan kepada semuanya. Setiap satu amal yang kita lakukan, timbul rasa ujub dalam diri kita, ya, atau riya, maka ingatlah bahwa pertama, riya itu menggugurkan amal tersebut. Yang kedua, ujub. Ujub itu, ya, selain menggugurkan amal seseorang, ujub itu dapat dihilangkan dengan apa? Yaitu kita mengingat bahwa ada yang lebih dari kita. Ketika seorang setiap hari memberi sedekah, misalnya dia tentukan setiap hari jatah sedekahnya, ini sesuai penghasilannya, dia berikan 10.000 rupiah. Rutin dia lakukan hal ini. Ya. Kemudian suatu saat muncul ujub dalam dirinya, bahwa dia telah melakukan memberi sedekah setiap hari 10.000. Maka untuk menghilangkan ujub ini, ingatlah bahwa ada orang yang memberi sedekah jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan. Dan demikian akan hilang ujub itu. Jadi itu diantara upaya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan dia minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah melindungi dia dari ujub tersebut. Allah melindungi dia dari riya, ya, dan hendaknya dia melihat, ya, membaca sejarah para ulama. Ya, kadang-kadang kita ini hanya pandai mengajar, ya. Kadang-kadang kita hanya mendalami satu ilmu dari seorang alim. Kita membawakan ilmu orang alim itu, Syekh Fulan mengatakan begini, Al-Allamah Fulan mengatakan begitu. Tapi kita tidak pernah membaca bagaimana akhlaknya ulama ini, bagaimana adabnya ulama ini, bagaimana zuhudnya ulama tersebut. Ya. Padahal justru yang hendak kita mengambil contoh adalah bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana perangai mereka, bagaimana tawaduknya mereka.
Ya. Oleh karena itu di sini pentingnya kita membaca sejarah para ulama, ya, tentang kehidupan mereka, akhlak mereka, adab mereka, ibadah mereka, tawadhu mereka. Karena dengan demikian insya Allah itu pun akan tertanam dalam diri kita. Ya, jadi intinya bahwa setiap kita melakukan sesuatu, ingatlah bahwa ada yang lebih dari kita. Insya Allah itu akan menekan rasa semacam ujub dalam diri kita, dan akan menjadikan kita selalu tawadhu, rendah hati di dalam kita mengamalkan, mengajarkan ilmu tersebut atau mengamalkan suatu ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.